Sahabat 5 dan 2, untuk mendukung pelayanan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Salam damai Kristus. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang anak di negara China pada sekitar akhir tahun 1960-an. Bagaimana kisahnya? Sekitar 26 tahun yang lalu, ada bencana kemanusiaan yang terjadi di China dan berlangsung selama 10 tahun. Selama jangka waktu tersebut, banyak orang Kristen di China dianiaya dan dibunuh. Orang tuaku termasuk di antaranya. Oleh karena latar belakang kepercayaan orang tuaku itu, sepeninggalan orang tuaku, aku dijauhi orang karena dianggap dari keluarga revolusioner. Tidak ada seorang pun yang berani memeliharaku. Aku tidak punya tempat tinggal dan mulai menjalani hidup mandiri pada saat berusia 9 tahun. Sejak itu, untuk mendapatkan uang, aku menolong orang untuk mendorong kereta-kereta mereka. Malam harinya, aku tidur di jalanan. Saat itu sedang musim hujan dan salju. Tidak seorang pun bekerja di luar, dan aku tidak punya mata pencaharian. Lapar dan dingin menjadi bagian dari hidupku sehari-hari. 1,5 tahun kemudian, aku bertemu dengan seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun. Aku memanggil dia Paman Shen. Dia seorang Kristen yang taat. Ketika tahu bahwa aku tunawisma, dia memutuskan untuk merawat aku. Sebenarnya, Paman Shen telah melarikan diri dari penjara dan dia tidak memiliki keluarga. Dia bertanya, apakah aku mau tinggal dengannya? Aku setuju karena aku tahu dia seorang yang baik. Paman Shen memutuskan untuk pergi ke bagian barat laut China karena dia berpikir keadaan di sana jauh lebih aman. Kebanyakan tempat di bagian tersebut sangatlah miskin. Sebagian besar penduduk di wilayah pedesaan tidak berpendidikan. Mereka tidak dapat membaca ataupun memperbaiki mesin-mesin yang mereka miliki. Paman Shen adalah seorang ahli mekanik. Jadi dia pergi ke banyak wilayah untuk memperbaiki mesin-mesin para petani. Dia mendapatkan makanan dan penginapan sebagai gantinya. Karena tidak ada banyak mesin di satu wilayah, maka kami sering berpindah-pindah tempat agar dapat terus bekerja. Jika tidak demikian, kami tidak dapat bertahan hidup. Suatu hari, di penghujung bulan Desember tahun 1970, kita sama sekali tidak punya pekerjaan. Paman Shen memutuskan untuk mencari kerja di tempat lain. Kami berada di wilayah yang termiskin di China dan bermalam di gubuk tempat penitipan kereta kuda atau yang disebut Grand Horse Cart Inn. Suara-suara binatang membuat aku terjaga dan secara tidak sadar terlintas di pikiran tentang orang tuaku. Peristiwa saat mereka ditangkap terbayang lagi. Ayahku diikat dan dipukuli berkali-kali sampai dia tidak dapat berdiri lagi. Sedangkan ibu dipaksa untuk berlutut, rambutnya dicukur habis dan wajahnya dilumuri dengan tinta hitam. Saat memikirkan mereka, aku bertanya pada diri sendiri, di manakah mereka saat ini? Apakah mereka sudah meninggal
Apakah aku dapat melihat mereka lagi? Aku tidak dapat menahan kepedihan dan air mata yang membanjiri wajahku. Aku tidak sadar kalau Paman Sen juga terjaga, dan dia mendengar isakan tangisku. Dengan lembut dia meraih tanganku dan mencoba menghiburku. Kami duduk di tumpukan jerami kering tanpa bicara sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, ketika melihat air mata yang mulai mengering, dengan suara lembut Paman Shen bertanya, "Apakah kamu masih mengantuk?" Aku dengan tegas menjawab, "Tidak, aku tidak mengantuk sama sekali." "Tahukah kamu hari apakah ini?" tanya Paman Shen. "Tidak secara pasti, setahu aku, ini adalah minggu terakhir di tahun ini." Paman Shen lalu berkata, "Hari ini adalah tanggal 25 Desember, hari Natal. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus. Tetapi, tahukah kamu bagaimana penderitaan yang dialami Yesus sebelum dia disalibkan?" Paman Shen berbicara seakan-akan tahu bahwa aku sedang memikirkan tentang bagaimana penderitaan yang dialami orang tuaku sebelum mereka ditangkap dan dibawa pergi entah kemana. Paman Shen mengutip ayat-ayat dalam Injil Matius bab 27 ayat 28-30. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saat Paman Shen mengucapkan ayat-ayat tersebut, hatiku tersentak. Melalui penderitaan yang dialami orang tuaku, aku mencoba membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami Yesus, Allahku, sebelum dia disalib dan bagaimana kematiannya. Paman Shen melanjutkan kutipan ayatnya. Tetapi dari seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Yohanes bab 19 ayat 34. Saat itu juga seolah-olah hatiku merasakan kepedihan itu, dan aku berkata dalam hati, "Yesus, Allah yang disembah orang tuaku dan Paman Shen, adalah Allahku juga." Hari masih subuh saat itu, keadaan masih sepi dan dingin. Terhanyut oleh suasana saat itu, aku tidak tahu secara pasti kapan Paman Shen mulai menyanyikan sebuah lagu. Silent night, holy night, all is calm, and all is bright, round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep.
Sejak saat itu, 20 tahun telah berlalu. Namun aku masih merasa seperti hari kemarin. Aku masih dapat merasakan kehadiran Paman Shen di sampingku dan mendengar nyanyiannya. Aku masih ingat dan mendengar Paman Shen menceritakan tentang kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem dari Nazaret untuk mendaftarkan diri. Mereka melakukan perjalanan sejauh 100 mil yang sangat sulit bagi mereka karena Maria sedang mengandung. Malam itu, Yesus lahir di sebuah kandang. Sama seperti tempat penitipan kereta kuda ini, di tempat di mana aku dan Paman Shen bermalam saat itu. Di kandang yang dingin itu, palungan adalah satu-satunya tempat bagi bayi Yesus. Pada malam yang dingin itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan memulai kehidupannya sebagai anak Allah. Pada malam itu, di sebuah tempat yang bersahaja, Tuhan Yesus telah lahir. Tempat yang tidak terlalu jauh dari Golgota, di mana 33 tahun kemudian dia dipakukan di atas kayu salib. Di malam yang dingin, beribu tahun yang lalu, tidak ada Santa Claus, tidak ada lampu-lampu gemerlap, tidak ada pohon Natal, tidak ada pertemuan keluarga. Malam yang dingin, malam yang kudus. Saudaraku, semua yang menonton video ini, apapun keadaan Anda saat ini, bahagia atau sedih, Yesus telah datang ke dunia ini untuk Anda. Apapun keadaan Anda saat ini, bahagia atau sedih, Yesus telah datang ke dunia ini untuk Anda. Hanya dalam Dia kita bisa menjalani hidup ini, hidup yang tidak mudah ini. Sebab Tuhan tidak menjanjikan perjalanan